Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sound Anime Channel. Pada video kali ini, aku bakal bahas alur cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 50 sampai 51. Sebelum kepada pembahasan, jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, oke? Awal cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 50 dibuka dengan memperlihatkan bagaimana teman-teman Mas yaitu Lancelot hingga musuh yang akan dihadapi Mas yaitu Margaret telah mendapatkan kunci yang merupakan syarat kelolosan dari ujian pemilihan tahap pertama. Sementara itu, setelah dirinya mendapat kunci yang dicari, Mas awalnya mencoba memberikan kunci itu kepada Max karena berkat sang senior, Mas akhirnya mendapatkannya. Namun setelah mengetahui kebaikan adik kelasnya, Max justru memberikan kunci itu kepada Mas dengan alibi karena dirinya sekarang tahu tekniknya, jadi dirinya bisa mengatasi ini sendiri. Dan juga Max ingin membuktikan kelayakannya. Dia juga berkata, "Aku adalah seniormu di sekolah, tugasmu sebagai junior adalah membantuku menjaga kehormatanku." Setelah mendengar hal tersebut, Mas pun segera pergi menuju pintu keluar arena. Di sisi lain, seusai dirinya meminta juniornya untuk segera pergi, tak berselang lama, tiba-tiba jidat Max terluka begitu saja. Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan sihir yang berasal dari Carpaccio Luo, penyihir yang berasal dari asrama Orca. Kemudian, terjadilah bentrokan di antara mereka. Singkat cerita, sesampainya Mas di pintu keluar, dia pun kemudian bertemu dengan ketiga temannya yang ternyata mereka juga berhasil mendapatkan kunci dan lolos dari ujian tahap pertama. Walaupun sudah lolos, namun ada sedikit perasaan yang mengganjal dalam hati Mas tentang kenapa seniornya itu menyuruhnya untuk pergi terlebih dahulu. Sehingga hal itu pun membuat Mas berspekulasi kalau Max menyembunyikan sesuatu. Lalu ketika pikirannya agak sedikit terganggu, tiba-tiba sang MC pun mengumumkan bahwa hanya 9 kandidat yang bisa melanjutkan ke stage berikutnya. Berbarengan dengan adanya pengumuman tersebut, lalu Mas pun akhirnya melihat sang senior Max perlahan-lahan berjalan keluar gerbang. Namun, melihat dari cara dia berjalan, Mas merasa kalau ada sesuatu yang aneh terjadi pada diri Max. Dan benar saja, tak lama kemudian Max pun jatuh tersungkur ke permukaan tanah dan setelah itu muncullah seorang penyihir yang berasal dari asrama Orca bernama Carpaccio Luo. Dan yang mengejutkannya, penyihir yang satu ini tiba-tiba menginjakan kakinya tepat ke kepala Max yang sudah berlumuran darah sembari berkata, "Aku tak butuh orang lemah, mereka itu tak berguna. Jadi, tak masalah walau apapun yang kulakukan pada mereka." Melihat hal tersebut, sontak, Mas pun segera menegurnya dan memperingatkan Carpaccio supaya menghentikan itu. Kalau tidak, Mas mengancam akan memukulnya. Menurut penjelasan dari Finn, Carpaccio ini adalah murid lanjutan tingkat teratas tahun ini, terbaik dari yang terbaik sama seperti Lance. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan karena sedikit terprovokasi ucapan Mas, Carpaccio pun kemudian mengambil sebuah gelas berisi air, lalu ia coba siramkan air itu tepat ke wajah Mas. Namun dengan reaksi yang sangat cepat, Mas pun berhasil membelokkan gelas tersebut dan menuangkan airnya ke dalam gelas yang sedang ia genggam. Setelah itu, Mas menutupnya dan mengocok-ngocok gelas tersebut berulang kali. Dan rupanya, hal yang sedang dikerjakan Mas adalah proses untuk membuat protein shake. Ia pun menjelaskan kalau saat ini sudah jam 3 sore dan itu merupakan waktu baginya untuk minum minuman otot favoritnya. Dan ia pun berkata, "Kau terus menyebut orang lain lemah, tapi aku belum pernah bertemu orang yang lebih kuat dariku," ucap Mas kepada Carpaccio. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana kali ini diperlihatkan sesaat setelah Mas mengatakan sesuatu yang dapat memprovokasi Carpaccio. Tiba-tiba, sang pembawa acara pun dengan lantang memperingatkan mereka berdua supaya menahan perkelahian untuk ujian nanti. Dan tanpa ditunda lagi, akhirnya ujian tahap kedua pun segera dimulai.
di mana ke-9 kandidat tersebut dibagi menjadi 3 tim dengan jumlah setiap tim berisikan 3 orang, dan setiap tim diberi jubah yang berbeda warna. Tim pertama adalah tim bintang yang berisikan Margaret Lance dan penyihir bernama Pontorus. Tim kedua berisikan Carpaccio dan 2 orang yang masih belum diketahui kemampuannya. Dan tim terakhir adalah tim hati yang beranggotakan Mas, Dot, dan Finn Ames. Nah, ujian kali ini dinamakan Life Crystal, di mana setiap anggota dan setiap tim akan mendapatkan 1 kristal. Aturan dari ujiannya sendiri adalah menghancurkan kristal tim lain, dan tim manapun yang kehilangan semua kristalnya, maka mereka akan didiskualifikasi. Setelah itu, penyelenggara pun membagikan kristal kepada setiap kandidat. Mereka mengingatkan para peserta agar berhati-hati karena kristal ini sangat rapuh. Seusai memegang kristal, Finn pun berkata bahwa takdir para peserta ada pada kristal ini. Tapi karena satu tim, maka menurutnya timnya takkan apa-apa bahkan kalau punyanya juga pecah. Namun pada saat Finn mengatakan itu, tiba-tiba ia mendengar suatu benda yang pecah, yang ternyata itu adalah kristalnya Mas yang terjatuh. Dan tak lama kepanikan pun semakin menjadi ketika Dot juga ternyata tak sengaja menjatuhkan kristal yang sedang ia genggam. Tentunya, dengan hancurnya kristal yang dimiliki oleh Mas dan Dot, otomatis kristal yang ada pada timnya hanya tersisa 1 dan kristalnya ada dalam genggaman Finn. Oleh karena itu, Mas dan Dot bertekad akan melindungi kristal yang ada pada Finn. Singkat cerita, ke-9 peserta pun dikirim ke dalam arena yang sudah disiapkan secara acak seperti sebelumnya. Karena terpisah dari 2 anggota timnya, Finn pun seketika menangis karena sangat panik. Tapi, ia pun memberanikan diri berjalan sendiri dan bertekad harus melindungi kristal ini dengan nyawanya. Lalu di tengah perjalanan, Finn tiba-tiba mendengar seseorang yang sedang meminta maaf. Saat ia intip, ternyata itu adalah berasal dari anggota tim lain yang sedang memohon pengampunan pada Carpaccio. Dan yang anehnya, Finn melihat ada sebuah pisau tertancap di pundaknya. Saat pisau itu digerakkan oleh Carpaccio, tiba-tiba penyihir malang yang sedang memohon ampunannya terluka parah hingga tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, menurut Finn, Carpaccio itu ternyata lebih buruk dari kabar buruk jika dia tega sampai seperti itu. Beruntungnya, ia dapat menyembunyikan keberadaannya dari Carpaccio di balik sebuah tembok. Namun sayang, tak lama kemudian ternyata Carpaccio menemukan lokasi persembunyian Finn, sehingga Carpaccio pun langsung mengeluarkan sebuah sihir. Di akhir panel diperlihatkan dengan kecepatan penuh, Mas berlari untuk mencari keberadaan Finn. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 50 sampai 51. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.